selamat pagi Bu Riki. Selamat pagi Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Dewi bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Bu Riki. Karena nikmat sehat itu harus disyukuri sehingga pagi ini kita bisa bertemu kembali ya Bu Riki. Hari ini dengar Bu Riki akan mengadakan coaching ya bersama Bu Titin. Benar sekali Bu. Jadi hari ini saya akan coaching bersama Bu Titin. Baiklah Bu, sebelum Bu Riki melakukan coaching bersama Bu Titin, sebelumnya saya sampaikan di percakapan praobservasi ini nanti saya izin direkam nggih. Siap. Jadi saya akan menyampaikan rubrik penilaian sebelum praobservasi. Nah, diantaranya seperti ini Bu. Jadi nanti dalam percakapan kucing nanti Bu Riki mengacu pada penilaian prinsip-prinsip kucing. Jadi menggunakan paradigma berpikir kucing, kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi kucing. Selain itu, dalam percakapan kucing bersama Bu Titi nanti dapat menggunakan contoh alur tirta, nggih. Nah, terus untuk mengembangkan kompetensi inti dari kucing, Bu Riki bisa menggunakan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu untuk rubrik penilaian kucing nanti Bu. Bagaimana Bu Riki, bisa disepakati? Bisa Bu. Baik Bu Riki, kira-kira nanti kompetensi seperti apa yang ingin Bu Riki kembangkan saat proses coaching itu nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari 3 kompetensi, mulai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot. Saya lebih ingin memfokuskan ke yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nanti dari kompetensi itu nanti hambatan seperti apa yang Bu Riki hadapi? Mungkin nanti itu Bu, kalau hambatan kelihatannya saya takutnya itu pas misalkan Bu Titin merasa tidak nyaman atau pada saat Bu Titin terburu-buru mungkin. Nah, saya takutnya nanti di situ bisa menghambat proses coaching kami. Untuk itu apa saja yang Bu Riki sudah lakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut? Nah, untuk mengantisipasinya saya berusaha nanti menyediakan tempat, maksudnya tempatnya saya pilih yang nyaman, jadi yang tidak terlalu ramai, jadi nanti bisa secara nyaman Bu Titin bercerita gitu Bu, sama biar tidak tergesa-gesa. Jadi saya tadi sebelumnya sudah tanya ke Bu Titin terkait jadwalnya, jadi nanti setelah coaching ini apakah ada jam pelajaran atau tidak. Ternyata tidak ada, sehingga nanti kelihatannya sih itu hambatan tersebut bisa diatasi sih Bu. Oh iya, baik Bu Riki. Dari kompetensi itu tadi, mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi saat coaching? Yang lebih spesifik ingin saya diobservasi itu yang bagian mendengarkan aktif sih. Mendengarkan secara aktif nih. Kenapa Bu Riki memilih kompetensi itu di antara 2 kompetensi yang lainnya? Soalnya ini Bu, kalau mendengarkan aktif itu saya tertariknya karena saya tuh pengen benar-benar belajar gimana sih jadi pendengar yang baik untuk seorang coach. Jadi saya pengen membuat coach saya tuh senyaman mungkin gitu loh Bu. Jadi kalau saya tuh pengennya saya benar-benar menjadi pendengar. Jadi saya tidak memotong pembicaraannya, saya bisa antusias dengan ceritanya. Terus saya benar-benar membuat coach saya nyaman sih Bu, makanya saya pengennya di situ. Iya Bu Riki, baiklah. Kalau diwujudkan dari angka nih Bu, dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Riki di kompetensi mendengarkan secara penuh itu di angka berapa? Kalau sejauh pengalaman saya sih Bu, sepertinya saya masih di angka kalau enggak 7-8 sih Bu. Oh iya. Kayaknya, soalnya ini masih kadang tuh ketika diajak ngobrol tuh kadang saya tuh hasrat untuk tiba-tiba nimbrung gitu loh Bu. Jadi kayaknya sih saya masih di angka itu sih 7-8 lah kalau diwujudkan dalam angka. Iya. Kira-kira Bu Riki, idealnya nih kan kita ada planning dan harapan ya dari angka 1 sampai 10 tadi, idealnya kompetensi itu nanti bisa Bu Riki miliki itu di angka berapa ya? Idealnya sih harusnya di angka 10 sih Bu. Menurut saya sih harusnya sebagai coach kita bisa benar-benar mendengarkan secara aktif gitu. Jadi idealnya di angka 10 kalau menurut saya. Iya, baiklah Bu, nanti semoga bisa terwujud saat proses coaching nanti nggih. Terus pertanyaan yang terakhir nih Bu.
untuk indikator nih ketercapaian dari tujuan pengembangannya yang diinginkan tadi kan mendengarkan secara penuh ya. Nanti indikatornya seperti apa? Jadi waktu saya melakukan supervisi, oh sudah tercapai, belum tercapai, itu indikatornya dari Bu Riki sendiri itu kira-kira seperti apa, Bu? Nah, indikator ketercapaian saya sudah melakukan kompetensi mendengarkan aktif menurut saya ya Bu. Jadi ketika nanti Bu Titin itu terlihat sangat nyaman Bu. Kalau Bu Titin terlihat sangat nyaman gitu berarti mungkin Bu Titin saya sudah mendengar secara aktif. Terus selain itu Bu Titin juga luwes gitu loh Bu ketika cerita, tidak merasa takut, tidak merasa kayak saya kejar-kejar pertanyaan gitu loh Bu. Betul Jadi kan sekali. nyaman gitu kan Bu Titin. Terus sama yang paling penting adalah Bu Titin nanti bisa secara leluasa juga memunculkan ide-ide atau solusi-solusi dari permasalahannya. Jadi setelah coaching nanti bisa ketemu nih Bu, apa sih solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Titin. Mungkin itu sih Bu, kalau dari saya indikatornya. Iya, betul. Terima kasih Bu Riki sudah melakukan percakapan pra-observasi sebelum melakukan coaching, dan saya juga sudah merangkum beberapa kompetensi yang akan Bu Riki kembangkan. Tadi diantaranya mendengarkan secara penuh ya, di antara 3 kompetensi secara di kegiatan coaching. Nah nanti akan coba saya lihat waktu Bu Riki melakukan coaching seperti itu. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan seperti itu. Terima kasih Bu Riki untuk waktunya. Selamat coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu Riki. Bagaimana kabarnya Bu Titin hari ini? Alhamdulillah baik ya, meskipun tadi pagi agak tergesa-gesa gitu Bu. Oh tergesa-gesa, kenapa ini Bu? Jadi gini Bu, saya tuh kayak setiap hari itu selalu bermasalah dengan waktu. Saya tuh merasa kayak setiap pagi itu saya selalu dikejar waktu gitu loh Bu. Oh setiap pagi itu kayak dikejar waktu, terus terburu-buru, tergesa-gesa gitu ya Bu. Kira-kira kenapa ya Bu kok bisa seperti itu? Saya tuh kayak waktu sebenarnya kalau bangun pagi itu sebenarnya juga sudah misalkan sebelum subuh ya Bu ya, tapi enggak tahu ketika waktu sebelum subuh sampai ba'da subuh tuh kayak saya santai dulu. Terus saya pikir oh ini masih ada waktu buat menyiapkan sarapan perlengkapan untuk kerja. Tapi tiba-tiba waktu mau berangkat kerja itu kayak loh kok sudah jam segini, akhirnya berangkat kerja itu sampai tempat kerja itu akhirnya terlambat dan saya sering sekali mendapat teguran akan hal itu. Oh, jadi padahal sudah bangun lebih awal, tapi ada bagian yang bersantai-santai dulu, tapi karena memang lihat waktunya masih memungkinkan, tapi ternyata telat juga sampai sekolah, terus sampai kena teguran. Nah, Bu Titin apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki itu misalkan, atau yang sudah pernah dicoba mungkin merubah polanya atau seperti apa? Sebenarnya selama ini tuh saya udah berkali-kali ya Bu ya untuk mencoba mengubah rutinitas saya di pagi hari. Saya tuh pernah kayak waktu malam sebelum tidur itu kayak saya membuat catatan gitu ya Bu, apa namanya, plan list, ya daftar rencana di pagi hari. Misalkan bangun tidur, kemudian mandi, bikin sarapan, setrika baju atau gimana. Setelah itu baru pukul sebelum mepet berangkat kerja itu saya sudah siap dan berangkat dengan santai. Tapi mungkin plan itu berjalan sehari 2 hari. Nanti setelah itu kayak kembali lagi gitu loh Bu. Gimana ya Bu ya? Oh jadi sudah plan padahal bisa dilakukan tapi hanya di awal-awal. Iya. Kurang konsisten gitu ya Bu ya. Betul. Ada nggak Bu faktor yang bisa mendukung Bu Titin untuk bisa jadi konsisten menurut Bu Titin? Faktor yang mendukung konsisten itu sebenarnya saya harusnya setiap hari itu ya Bu ya, entah malam ataupun bangun tidur itu saya harusnya kayak ngecek lagi deh plan yang udah saya buat di awal. Karena biasanya kan tuh kalau saya bikin plan itu ya Bu ya, itu udah 2 hari terus nggak tahu kemana plannya, udah hilang gitu aja, terselip entah di mana gitu. Apa sebaiknya saya taruh alarm? Tapi saya juga udah pernah pakai alarm, nggak ngefek juga gitu loh Bu. Juga ya. Iya, alarm jam segini harus mandi, jam segini harus bikin sarapan gitu juga kayaknya
susah gitu susah loh, Bu. juga, tetap nggak ngefek juga. Iya. Berarti misalkan sudah tadi nyoba dengan cara pasang alarm belum maksimal atau bikin catatan-catatan juga belum maksimal. Kira-kira eh, ada faktor orang yang bisa membantu mungkin atau seperti apa? Sepertinya bisa sih Bu, seperti itu. Jadi kayak mungkin orang yang satu rumah dengan saya mungkin bisa saya mintai bantuan untuk mengingatkan saya di pagi hari untuk melihat plan misalkan, atau kalau nggak gitu ya mengingatkan untuk segera bergegas menyiapkan persiapan berangkat kerja. Mungkin bisa seperti itu ya, Bu, ya. Oh iya, bisa juga sih Bu, nanti kalau bisa bekerja sama dengan orang rumah gitu ya Bu, mungkin bisa membantu Bu Titin. Nah, kira-kira indikator tercapainya konsistensi menurut Bu Titin itu apa sih? Mungkin ketika saya berhasil melaksanakannya dalam 1 minggu, tertib di pagi hari, kemudian angka keterlambatan kerja saya berkurang, mungkin itu bisa menjadi indikator keberhasilan saya dan memperbaiki masalah ini mungkin. Berarti indikatornya kalau sudah 1 minggu lah, minimal 1 minggu itu sudah bisa berjalan secara normal, tidak terlambat gitu ya Bu Titin ya. Kira-kira rencana untuk tadi kan rencananya Bu Titin mau bekerja sama, membuat alarm dan lain sebagainya, itu mau mulai dilaksanakan kapan Bu? Mungkin hari ini saya bisa mulai buat rencananya, Bu. Lalu saya juga bisa minta tolong ke orang rumah untuk terus mengingatkan, dan saya mungkin juga bisa menyetel alarm di HP saya agar lebih terdengar ketika nantinya saya setel di pagi hari. Oke, berarti Bu Titin dari permasalahan yang tadi sebelumnya Bu Titin merasa keteteran, terus Bu Titin menemukan solusi ya Bu Titin, berarti ya Bu Titin memilih untuk mulai menyeting alarm dan bekerja sama dengan orang di rumah gitu ya Bu Titin ya. Semoga nanti berhasil Bu Titin, jadi Amin, ya Allah. bisa memperbaiki disiplin dirinya sehingga tidak terlambat lagi dan tidak keteteran gitu ya Bu Titin ya. Terima kasih ya Bu Diki ya, saya sudah dapat penguatan untuk masalah saya yang hari ini. Sama-sama Bu Titin. Nanti saya tunggu update-nya 1 minggu kemudian ya. Saya mau tahu ceritanya seperti apa, apakah sudah tercapai keberhasilannya atau belum. Gitu ya Bu Titin. Siap Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Titin. Oke, sama ya. Selamat ya Bu Riki sudah menyelesaikan proses coachingnya bersama dengan Bu Titin. Terima kasih Bu Dewi. Lega saya rasanya. Iya. Bagaimana perasaannya Bu setelah coaching bersama Bu Titin? Perasaan saya setelah coaching dengan Bu Titin lega sih Bu. Jadi kayak tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan-hambatan yang kemarin saya takutkan terjadi, ternyata tidak terjadi. Alhamdulillah. Jadi tadi coachingnya berjalan dengan sangat lancar, berjalan dengan sangat nyaman dan tidak ada hambatan sama sekali. Tidak ada hambatan sekali. Bagus sekali ya Bu Riki. Terus kira-kira Bu Riki saat melakukan coaching tadi, indikator ketercapaiannya yang Bu Riki mau kembangkan tadi sudah tercapai belum? Tadi kan di awal kita ada penilaian, salah satunya pengembangan kompetensi ya, ada kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Nah, tadi waktu kehadiran penuh, saya lihat Bu Riki juga sudah hadir sepenuhnya dalam proses coaching itu tadi. Nah, terus bagaimana kira-kira dari kompetensi yang Ibu harapkan? Ketercapaiannya seperti apa? Kalau ketercapaian dari kompetensi yang ingin saya kembangkan, kemarin kan saya bilangnya terkait mendengarkan aktif ya Bu ya. Saya ngelihatnya sih Bu, kalau dari sudut pandang saya itu Bu Titin sepertinya nyaman. Jadi saya merasa saya sudah menjadi pendengar aktif karena ternyata Bu Titin kelihatannya nyaman. Terus Bu Titin juga bisa luas gitu loh Bu ceritanya. Tadi sampai kayak ceritanya tuh menggebu-gebu gitu loh Bu. Jadi kayak kan antusias ya Bu Titin ya. Bu Titin semangat gitu dalam bercerita. Berarti menurut saya juga sudah tercapai mendengarkan aktifnya. Terus di akhir percakapan juga kita ketemu solusi Bu, dan solusinya itu ya munculnya sebenarnya dari Bu Titin sendiri. Oh iya gitu. Ya betul sekali. Jadi menurut saya indikator ketercapaian saya terkait mendengarkan aktif itu sudah tercapai. Sudah tercapai ya. Itu secara spesifiknya ya Bu Riki. Terus saya mohon izin nih Bu menyampaikan hasil observasi ya yang berbasis data dari penilaian asumsi yang saya fokuskan pada area yang
ingin Bu Riki kembangkan tadi. Jadi nanti akan saya sampaikan beberapa catatan-catatan kecil mungkin Siap, untuk Bu Bu. Riki. Jadi gini Bu Riki, tadi kan di awal sudah kita sepakati ya, salah satunya kita menyampaikan penilaian rubrik itu di Kucing ada alur tirta. Nah, jadi saya lihat, saya amati di alur tirta, Bu Riki juga sudah sangat menunjukkan mulai dari tujuannya tadi. Bu Titin juga sudah menyampaikan alur ngobrolnya dengan Bu Titin itu untuk apa, dan ternyata tadi Bu Riki juga bisa mengidentifikasi masalahnya ya, apa tadi ya, tentang kedisiplinan waktu ya. Jadi saya lihat tadi Bu Titin sudah sangat terbuka karena Bu Riki pancing pertanyaan-pertanyaan. Nah itu juga sudah sangat bagus sekali di alur tirtanya. Terus di rencana aksi tadi Bu Titin juga Bu Riki juga menanyakan kira-kira apa itu metode seperti apa yang bisa mengatur waktu agar Bu Titin tidak kesulitan, tidak terlambat. Sempat mendapat teguran juga ya tadi Bu Titin ya. Bu Riki sudah bisa menggali dengan baik, terus Bu Titin juga bisa sangat terbuka dan menemukan solusi tadi ya. Yang sebenarnya tadi seperti Bu Riki sampaikan bahwa solusi itu hadir dari Bu Titin sendiri seperti itu ya Bu Riki. Terus komitmennya, tanggung jawabnya Bu Titin juga sudah Bu Riki gali bahwa dia akan menyetel alarm, terus diminta untuk diingatkan keluarga seperti itu ya. Itu untuk kompetensi tirta saya rasa ini ya Bu Riki sudah menguasai sepenuhnya. Terus untuk kompetensi tadi yang kehadiran penuh, tadi terlihat sekali Bu Riki hadir dalam proses coaching itu dan tidak fokus ke hal yang lain. Jadi benar-benar fokus pada pengembangan diri coach itu sendiri. Dan Bu Riki juga tadi kompetensi spesifiknya mendengarkan secara aktif. Jadi benar-benar akhirnya Bu Riki mengetahui ya permasalahannya karena secara aktif Bu Riki mendengarkan, menggali pertanyaan itu karena kehadiran penuh dan pertanyaan aktif dari Bu Riki. Terus tadi yang terakhir tentang mengajukan pertanyaan ya Bu Riki ya. Saya lihat pertanyaan-pertanyaan Bu Riki tadi juga sudah sangat berbobot. Nah, Bu Riki tanya kendalanya apa kok sampai tidak bisa mengatur waktu. Terus tadi di poin yang terakhir tadi Bu Riki juga menanyakan kira-kira siapa saja yang bisa membantu untuk pelaksanaan rencana itu. Nah, dan secara terbuka ternyata Bu Titin bisa menyampaikan ya Bu Riki ya. Sudah sangat bagus sekali untuk pengembangan kompetensinya. Jadi saya rasa di kegiatan supervisi tentang coaching Bu Riki dengan Bu Titin itu sudah sangat bagus. Kira-kira nih Bu Riki, tadi kan itu sudah banyak sekali ya kompetensinya. Ternyata Bu Riki sudah hampir menguasai loh. Untuk yang perlu dikembangkan dari hasil coaching yang barusan dilakukan itu apa kira-kira? Kalau dari saya pribadi sih Bu, yang ingin saya kembangkan, kalau kehadiran penuh saya sudah cukup bisa, menurut saya sudah lumayan ideal. Mendengarkan aktif tadi dari yang saya sampaikan dan yang Bu Dewi sampaikan juga sudah tercapai indikatornya. Terus saya kayaknya mau fokus ke selanjutnya, saya akan berusaha mengembangkan lagi ke pertanyaan Bu Bobot dan lebih belajar banyak lagi tentang si alur tirta sih Bu, biar kayak proses coachingnya tuh lebih semakin luas, semakin nyaman gitu loh Bu, kayak jadi semakin apa ya, coachingnya itu benar-benar semakin bermanfaat gitu Bu. Jadi nanti saya bisa melakukan coaching kapanpun dengan siapapun gitu Bu. Jadi maka saya pengennya itu fokus di situ, mengajukan pertanyaan berbobot dan lebih belajar lagi tentang si alur tirtanya. Iya, bagus sekali harapan-harapan Bu Riki. Padahal tadi sudah terlihat berkembang dengan baik dan berusaha untuk memaksimalkan lagi di coaching berikutnya. Semoga nanti kompetensi-kompetensi di kegiatan supervisi untuk coaching itu benar-benar Bu Riki bisa miliki sepenuhnya, sehingga tadi sesuai harapannya Bu Riki di coaching dengan siapapun bisa membantu seorang coach untuk menemukan solusi-solusinya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Riki untuk kegiatan supervisi ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik.
kita sudah melakukan kegiatan pra tadi ya Bu, dan saya juga sudah mengamati kegiatan kucingnya Bu Riki, dan kita juga sudah merefleksikan diskusi pasca observasi ini dan menemukan beberapa tujuan untuk berikutnya pengembangan diri Bu Riki. Semoga yang kita dapatkan hari ini memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Riki, Sama-sama, selamat Bu Dewi. pagi.